Selamat berjumpa kembali di program kita Sesi Review. Kali ini kita akan membahas topik yang aktual, yaitu mengenai kasus mahasiswa non-Muslim tanda petik dipaksa untuk mengenakan pakaian Muslim di beberapa sekolah di Indonesia. Nah, seperti kita ketahui, ini terjadi di SMKN 2 Padang ya, yang beberapa minggu yang lalu menjadi berita besar di nasional, baik media mainstream dan media sosial. Nah, sudah hadir bersama kita juga Profesor Rusli Azhari yang akan membahas topik ini ya. Nah, Pak, kita sapa tamu kita. Apa kabar Pak Rusli? Alhamdulillah baik, Kang Asep. Oke, terima kasih sudah hadir. Nah, seperti kita ketahui, SMKN 2 Padang kemarin menjadi berita nasional ketika ada orang tua siswa yang menyebarkan atau mengirimkan video ke media sosial mengenai anaknya yang tanda petik dipaksa untuk memakai jilbab padahal mereka adalah non-Muslim. Nah, saya kira ini menarik untuk kita bahas. Nah, pertanyaannya Pak Rusli, bolehkah negara atau dalam konteks pemerintah kita membuat peraturan yang mewajibkan siswanya siswa yang non-Muslim menggunakan pakaian Muslim dengan alasan bahwa di sekolah itu memang kebanyakan adalah Muslim? Ya, yang pertama kita perlu lihat dulu negara itu dibentuk untuk apa kan? Iya. Negara ini kan dibentuk sebagai alat untuk menertibkan atau menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Iya. Nah, itu bahkan menjadi satu prinsip besar ya di dalam hukum Islam juga sama, ada keharmonisan, ada ketertiban. Yeah. Untuk menciptakan keharmonisan dan ketertiban itu tentu ada regulasi, aturan-aturan yang dibentuk. Aturan-aturan itu dalam bahasa hukum Islam ketika sudah ditetapkan maka dia mengikat kepada siapapun yang memang menjadi terikat oleh aturan tersebut. Yeah. Ada satu kaidah yang mungkin Kang Asep sering dengar dan kita juga komunitas syariah itu sering dengar, hukumul hakim ilzam yarfa'ul khilaf. Putusan penguasa di dalamnya ini termasuk gini, masuk penguasa kan macam-macam di sini. Yeah. Bisa dalam lingkungan terkecil, kalau sekolah ya kepala sekolah. Yeah. Kalau wilayah camat ya camat, nanti ada perda dan seterusnya sampai undang-undang, itu kalau sudah ditetapkan maka dia mengikat. Semua perbedaan pendapat itu menjadi hilang. Yeah. Nah, dalam penyusunan kebijakan-kebijakan tentu tidak boleh, harus memperhatikan prinsip-prinsip penting. Kalau kita bicara tentang hukum Islam, prinsip-prinsip di dalam pembuatan regulasi yang pertama adalah tidak boleh ada kekerasan di dalam peraturan tersebut. Yang kedua, tidak boleh ada diskriminasi. Tentu harus ada unsur keadilan karena undang-undang dibuat untuk semuanya. Nah, kalau kita kembali kepada kasus misalnya sekolah lah, boleh nggak sekolah membuat regulasi? Tentu jawabannya boleh. Dan regulasi ini kemudian mengikat nggak? Mengikat kepada komunitas itu. Yeah. Tetapi pada saat sekolah membuat regulasi terkait dengan persoalan jilbab di dalam masyarakat Padang ya, di SMKN 5 itu, nah harus juga memperhatikan aspek-aspek terkait dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Oke. Sebagai contoh misalnya, kalau persoalan jilbab ini kan persoalan identitas keislaman. Betul. Bukan persoalan yang bersifat umum, tapi identitas keislaman wanita muslimah. Maka pada saat ketika kepala sekolah atau mungkin yang lebih tinggi, wali kota dan seterusnya, membuat aturan bahwa semua siswi harus memakai jilbab. Nah ini kan tentu ada unsur dan prinsip-prinsip yang dilanggar itu. Prinsip yang pertama ada diskriminasi dan ketidakadilan terhadap komunitas lain yang memang itu bukan menjadi bagian dari identitas keagamaan mereka. Yeah. Tapi kalau memang itu dibuat misalnya semua siswi Muslim harus berjilbab, saya pikir itu tidak melanggar aturan kan? Nah, tinggal apakah nanti disepakati atau tidak, maka itu tergantung dari proses pembuatan regulasi dan kebijakan tersebut. Pasti ada tarik-menarik, ada perdebatan. Tapi kalau sudah terjadi perdebatan, tarik-menarik, ketegangan dan sebagainya, lalu kemudian disahkan, maka itu dalam bahasa hukum Islam itu mengikat, siapapun harus terikat. Nah, tetapi tadi prosesnya harus memperhatikan prinsip-prinsip itu. Saya secara pribadi ya, kalau ada aturan-aturan yang dibuat oleh siapapun yang mempunyai kepentingan, tapi kemudian
menciptakan ketidakadilan terhadap komunitas yang lain, maka aturan tersebut harus diamandemen lah. Karena yang pertama itu melanggar prinsip kemaslahatan. Kalau kita bicara kaidah fikih itu ada satu kaidah menarik itu. Tasarruful imam ala ra'iyyati manutun bil maslahah. Jadi semua perilaku, kebijakan, regulasi dan sebagainya yang dibuat oleh yang mempunyai otoritas secara umum, baik itu negara atau pemerintah daerah dan sebagainya, kalau itu harus peraturan tersebut, kebijakan tersebut, performan dari para penguasa itu harus terikat oleh kemaslahatan. Kemaslahatan ini kan luas, kemaslahatan itu kan kalau dirinci di dalam hukum Islam itu salah satunya adalah keadilan. Tidak ada kekerasan. Saya pikir aturan ini kalau memang benar ya, benar karena juga ada sanggahan juga itu dari kepala sekolah siapa yang mengatakan mewajibkan, kan ada begitu. Kalau seandainya benar maka peraturan itu sebenarnya sudah melanggar prinsip yang seharusnya diperhatikan dalam pembuatan regulasi dalam hukum Islam seperti itu. Itu aspek keadilan dan tidak ada diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok-kelompok yang memang itu bisa terganggu dengan aturan tersebut. Baik. Baik. Jadi secara hukum, secara kenegaraan Indonesia, aturan itu melanggar ya, secara konstitusi negara kita ya. Pembuatan regulasi itu tidak melanggar, tapi pada dalam prosesnya harus memperhatikan aspek. Tapi kalau seandainya aspek-aspek itu lalu kemudian tidak diperhatikan, lalu kemudian menjadi satu produk hukum, regulasi, maka mau dipatuhi. Karena sifat mengikatnya itu yang menjadi penting. Nah, kalau ada ketidakpuasan dari komunitas lain, maka perlu ada yang disebut dengan menggugat. Kan ada prosesnya itu, menggugat kepada siapa? Ya kepada bahasa kita kepada mahkamah yang memang mempunyai otoritas yang menangani persoalan tersebut. Nah, kalau gugatan diterima maka diamandemen itu peraturan tersebut. Jadi prosesnya kan harus seperti itu. Bisakah kebijakan lokal atau kekhasan sebuah wilayah dijadikan alasan untuk membuat aturan seperti itu? Nah, mereka kan misalnya yang di Padang itu, di Sumatera Barat beranggapan ini masyarakat Minang ini adalah adat bersandikan syara bersandikan kitabullah. Nah, ini harus kita terapkan katanya. Mereka ini dijadikan dasar untuk membuat aturan yang tanda petik seperti melanggar seperti itu. Kalau menurut saya pada saat ketika merumuskan satu regulasi tentu banyak yang berperan di dalam banyak inspirasi dalam pembuatan itu. Apakah itu terkait dengan adat, terkait dengan pengalaman, terkait dengan wahyu, keagamaan dan lain sebagainya, itu mempengaruhi pembentukan regulasi. Nah, kalau seandainya ada satu asumsi bahwa adat itu memberikan pengaruh terbentukan, saya pikir itu tidak bisa ditolak karena dalam proses pembuatan hukum seperti itu. Tetapi adat itu berlaku untuk siapa? Kan persoalan seperti itu. Maka di dalam satu perundang-undangan ada pengecualian seharusnya. Pengecualian itu bagi mereka yang tidak masuk dalam komunitas Muslim yang tinggal di Padang, maka aturan ini tidak berlaku. Aturan itu harus ada mustasnayat, ada exception ya, ada satu pengecualian. Tidak mungkin aturan itu bisa berlaku secara menyeluruh, sementara ada pihak-pihak yang kemudian dirugikan. Apalagi ini terkait dengan identitas keagamaan. Dalam agama kita ini kan ada satu prinsip yang sangat mendasar, la ikraha fid din. Tidak boleh ada pemaksaan. Kenapa? Karena pemaksaan dalam beragama itu bentuk kekerasan, diskriminasi. Bahkan ada satu ayat menarik ini. Kalau kita bicara Islam ini kan tentu bicara tentang ayat-ayat. La yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian kepada satu kelompok membuat kalian berlaku tidak adil. Nah, ini saya pikir prinsip penting ya. Jadi ada keadilan, ada terkait tidak boleh ada paksaan karena itu adalah kekerasan non-verbal. Di kekerasan non-verbal itu tadi mereka yang bukan beragama Islam diharuskan juga memakai jilbab, bukan ini kan lucu. Seperti di Aceh kan pernah juga seperti itu. Kena hukum cambuk dan lain sebagainya. Saya pikir ini perlu di amandemen. Artinya perlu diubah aturan-aturan seperti itu. Jadi dalam konsep hukum Islam, aturan Islam hanya berlaku untuk Muslim. Terkait dengan persoalan-persoalan identitas keagamaan, apalagi dalam konteks Indonesia yang seperti ini, beda kalau misalnya di dalam masyarakat yang memang sangat homogen ya. Kita kan bukan masyarakat homogen ini, masyarakat itu masyarakat multikultur. Jadi tidak bisa kita paksaan keberagaman kita terhadap lain. Nah, kalau seandainya di Saudi lain cerita, karena dia homogen, semuanya tunggal. Jadi kalau ada peraturan, semua pun yang beragama non Muslim pun harus pakai hijab, mau ya harus diikuti, karena dia homogen. Baik. Nah,
tadi sepertinya kita berbicara lebih banyak dalam konteks sekolah umum yang dibiayai oleh negara. Nah, apakah apa yang dikatakan oleh Pak Rusli tadi berlaku juga dalam konteks sekolah swasta? Ya kadang mereka berargumen kami ini swasta bukan negara, kami bisa buat aturan sendiri. Bolehkah itu? Saya pikir boleh aja kan, aturan itu kan dibuat sesuai dengan kepentingan sekolah tersebut. Jadi intinya begini, ketika membuat regulasi dimanapun, oleh siapapun, ada prinsip-prinsip penting itu yang harus diperhatikan. Kalau ini terkait dengan kemaslahatan publik, maka tanpa melibatkan dimensi-dimensi identitas keagamaan dan etnik, saya pikir silakan. Tapi kalau sudah bicara terkait dengan persoalan keagamaan, apalagi persoalan pakaian ya, identitas keagamaan, maka harus memperhatikan aspirasi-aspirasi atau perbedaan-perbedaan yang terkait dengan persoalan tersebut. Sebagai contoh, kita kan semua paham bahwa persoalan hijab, persoalan jilbab, ini persoalan keagamaan murni, identitas keagamaan muslimah. Artinya tidak bisa dipaksakan kepada kelompok lain yang memang itu bukan identitasnya. Nah, kalau dibuat aturan di sekolah, lalu kemudian mewajibkan secara keseluruhan, saya pikir itu melanggar prinsip dalam pembuatan regulasi itu, keadilan dan kekerasan, diskriminasi terhadap kelompok-kelompok lain. Apapun bentuk diskriminasinya, apapun bentuk kekerasan, baik verbal non verbal, itu tidak dibenarkan dalam pembuatan regulasi. Kenapa? Karena semua regulasi basisnya kemaslahatan. Kemaslahatan itu akar katanya dari kata soluha. Soluha itu kebaik, sesuatu yang baik. Baik itu kan bisa dipahami baik, dalam bahasa Arab itu kata baik itu macam-macam. Ada khair, ada ma'ruf, kan begitu. Kata khair itu kan kebaikan universal. Kalau memang dianggap baik oleh semuanya, maka terima. Semuanya yang berbeda agama pun sama. Tetapi kalau bicara tentang persoalan ma'ruf, ini kan persoalan jilbab menurut saya ya dalam konteks sekolah, itu ma'ruf tuh. Dalam konteks ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Memperhatikan adat kebiasaan setempat. Memperhatikan perbedaan-perbedaan setempat. Tapi kalau bicara tentang persoalan kemiskinan, persoalan terkait dengan kesejahteraan, itu menjadi khair, dia bersifat universal. Baik. Tapi kan seperti itu. Baik. Nah, fenomena ini, fenomena sekolah yang tanda petik mewajibkan mahasiswa non-muslim untuk memakai jilbab ini, apakah yang sebagaimana terjadi di Padang itu, apakah ini hanya semacam puncak gunung es? Artinya banyak terjadi di sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia. Saya pikir bukan cuma aturan Islam, bahkan juga di Bali kan kita pernah dengar dulu beberapa tahun yang lalu, saya agak lupa tahun berapa. Itu kan orang berjilbab dilarang. Iya kan, ada tempat-tempat lain juga sama. Artinya konteks ini sebenarnya bukan murni milik komunitas Islam, tapi juga ada komunitas agama lain yang memang mereka dominan, kadang-kadang memaksakan keyakinannya itu terhadap komunitas lain yang berbeda. Tentu kalau ditanya apakah ini keliru, tentu jawabannya keliru. Pertama, setiap orang punya hak asasi yang harus dijaga. Beridentitas atau istilahnya berpakaian itu kan bagian dari sebuah hak asasi manusia terkait dengan identitas. Jadi saya pikir kuncinya cuma satu saja. Apapun regulasinya harus memperhatikan aspek-aspek itu tadi. Aspek-aspek yang terkait dengan persoalan keadilan, tidak ada kekerasan, tidak ada diskriminasi. Yang kedua, aspek melihat kepada konteks dalam masyarakat setempat. Yang dalam bahasa kita yang disebut dengan ma'ruf, ada al-uruf, juga harus diperhatikan. Baik. Terus pertanyaan terakhir Pak Rusli. Nah, apakah banyaknya fenomena sekolah sebagaimana terlihat di kasus Padang itu, yang dimana mewajibkan siswa non-muslim memakai jilbab itu, dipengaruhi oleh semangat konservatisme yang tinggi? Kalau saya lihat masyarakat Aceh, masyarakat Padang, saya pikir bukan soal konservatisme, karena mereka punya satu keyakinan bahwa agama itu, artinya bahasanya begini, orang Padang ya Islam gitu loh, orang Aceh ya pasti Islam. Kalau ada orang Aceh yang tidak Islam, dia bukan orang Aceh. Kalau ada orang Padang yang tidak Islam, dia bukan orang Padang. Sama dengan di Betawi itu. Di Betawi kan begitu. Jadi ini kan persoalan ada sejenis identitas yang terbentuk secara otomatis. Orang Betawi itu Muslim. Kalau ada orang Betawi tidak Muslim, maka dia bukan orang Betawi lagi. Sama dengan misalnya di masyarakat Betawi itu dia Islam. Islamnya apa? Islam NU. Kalau ada orang Betawi Islam tapi Muhammadiyah misalkan, dianggap dia bukan orang Betawi.
Dan seperti itu asumsi. Dan itu kita rasakan. Sama dengan orang Madura. Orang Madura kan sama. Dia Islam, dia NU. Jadi kalau ada orang Madura bukan NU, itu dipertanyakan kemadurannya. Jadi ini bukan terkait dengan konservatisme, tapi ini adalah identitas yang terbentuk lama sehingga seakan-akan sulit membedakan mana identitas kelompok etnik dengan identitas keagamaan. Yang terjadi dalam masyarakat Aceh, masyarakat Padang, masyarakat Betawi termasuk Bugis, masyarakat Bugis dan masyarakat yang saya sebutkan tadi itu tidak bisa dilepaskan. Nah, konservatisme keagamaan ini kan terkait dengan persoalan ideologi. Misalnya kalau ada, saya berikan contoh ini, persoalan jilbab ini, jilbab perkawinan, ini persoalan-persoalan sensitif dalam masyarakat Islam. Jadi kalau persoalan hukum pidana dan hukum-hukum lain itu tidak begitu diperhatikan umat Islam. Jadi kalau umat Islam marah kalau seandainya persoalan perkawinan, identitas keagamaan itu diusik. Tapi kalau bicara tentang persoalan apakah negara ini menerapkan hukum pidana Islam, mereka tidak peduli. Hukum pidana mau tidak, mereka tidak peduli. Tapi kalau bicara perkawinan, sampai muncul satu undang-undang yang khusus membahas tentang persoalan hukum keluarga, ya salah satunya kompilasi itu. Itu kan bagian tawar-menawar terkait dengan hukum Undang-Undang Nomor 174 yang memang terlalu sekuler dalam pemahaman komunitas Islam, maka muncullah itu. Itu persis seperti dalam masyarakat Sunda selalu dibilang Sunda Islam, Islam adalah Sunda, seperti itu kan? Itu identitas terbentuk. Itu perlu diteliti, Kang Asep. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Perlu ada penelitian khusus ya, penelitian antropologi mungkin, atau penelitian budaya. Maksud saya secara spesifik ada pertanyaannya, apakah kejadian di sekolah-sekolah seperti itu tuh adalah merupakan lanjutan dari fenomena meningkatnya paham-paham keagamaan transnasional yang mengampanyekan gerakan Islamisasi, syariahisasi dan sebagaimana diusung oleh gerakan Salafi dan Wahabi dan gerakan Islam transnasional lainnya yang mengarah kepada meningkatnya konservatisme Islam. Saya pikir tidak seperti itu juga ya, karena itu perlu ada penelitian yang serius ya terkait dengan apakah ada pengaruh gerakan terkait dengan misalnya HTI mempengaruhi ini. Saya pikir perlu ada penelitian serius ya. Yang saya ingin katakan dari awal bahwa persoalan-persoalan terkait dengan hijab itu dan persoalan lain, ini kan persoalan kesadaran yang belum terbentuk saat ini saja. Nah, ini terkait dengan identitas keagamaan dan itu sudah lama sebenarnya dengan cara yang berbeda. Tapi yang pasti persoalan ini ada persoalan yang melekat dalam komunitas Islam. Nah, kalau terkait dengan apakah itu ada pengaruh, bisa jadi ada, bisa juga tidak. Nah, itu kan perlu ada penelitian yang serius terkait dengan itu. Tapi semenjak saya kecil sampai saat ini, persoalan terkait dengan hijab itu persoalan ada perubahan terkait dengan moralitas manusia loh. Saya beri contoh saja. Waktu saya di Australia dulu, Kang Asep, itu hampir sebagian besar saya punya teman-teman itu yang mengaji dengan kita di pengajian-pengajian itu, rata-rata tidak berjilbab, tidak berhijab itu. Dan mereka bilang, saya belum ada tertarik. Tapi sekarang saya ketemu hampir semuanya berhijab. Jadi ada perubahan. Apakah itu pengaruh transnasional misalnya, atau pengaruh gerakan-gerakan Salafi dan sebagainya? Saya pikir perlu diteliti juga. Ternyata mereka sangat, ada yang NU itu, ada juga yang sangat moderat, tapi sebagian besar moderat. Tapi kenapa? Memang ada perubahan keagamaan. Kesadaran keagamaan itu berubah. Semakin lama semakin berubah. Nah, kalau sekarang kenapa jarang kita lihat orang-orang misalnya masih istilahnya berhijabnya tapi tidak begitu maksimal, ya karena memang kita lihat mereka masih muda dan sebagainya. Jadi saya pikir perlu ada sejenis penelitian ya terkait dengan apakah memang semangat seperti saat ini yang terkait yang seperti saya katakan tadi terkait dengan persoalan kewajiban hijab ada kaitan dengan persoalan seperti itu. Saya pikir perlu dilakukan penelitian lebih lanjut supaya kita tidak memberikan informasi yang keliru ya terkait dengan persoalan. Saya pikir ini soal semangat keagamaan saja yang meningkat karena terkait dengan perubahan-perubahan. Apalagi pandemik saat ini, agama seorang itu mulai meningkat kali kalau menurut saya ini. Saya pikir seperti itu. Apalagi kalau sudah mau meninggal itu biasanya mereka soleh sekali. Saya pikir seperti itu, Kang Asep. Baik. Saya kira ini penjelasan yang mencerahkan dan membuat kita lebih paham tentang kasus ini, terutama dalam perspektif hukum Islam ya.
Saya mengucapkan terima kasih yang banyak sedalam-dalamnya kepada Pak Rusli yang sudah hadir dan memberikan tambahan ilmu kepada kita semua sehingga kita bisa memahami persoalan ini dengan lebih bagus ya. Terima kasih Pak Rusli ya. Sama-sama Kang Seth. Oke, mudah-mudahan audiens kita mendapatkan pencerahan dan mereka memberi pemahaman yang lebih baik tentang kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.